Rindu, novel karya Tirli, bagian 2. Kenapa papa membiarkan mereka membawa barang-barang kita? Si bungsu berkata pelan, menoleh berkali-kali ke belakang. Wajahnya sedikit cemas. Memang itu pekerjaan mereka, Ana. Bukan ayahnya yang menjawab, melainkan suara perempuan yang duduk di depan. Tapi, lihatlah Ma, mereka kurus-kurus dan ringkih. Bahkan, Pak Tandi lebih besar dan gemuk dibanding mereka. Bagaimana kalau tasnya jatuh, terguling masuk ke dalam laut? Mata si bungsu menyipit. Ayah mereka tertawa mengelus kepala si bungsu. Jangan khawatir, Ana. Mereka lebih kuat dibandingkan yang terlihat. Mereka terbiasa membawa barang naik turun kapal. Tidak perlu dirisaukan. Satu yang paling kurus di antara kuli-kuli angkut bisa membawa beban 2 kali lebih banyak dibanding Pak Tandi, tukang kebun kita. Mereka juga sering membawa karung-karung barang dagangan kita. Apakah papa mengenali mereka? Si bungsu bertanya lagi. Wajahnya tetap saja cemas. Ayahnya menggeleng lembut. Tuh kan, papa tidak kenal. Duh, bagaimana kalau... Si bungsu, gadis kecil berusia 9 tahun itu berseru pelan. Wajahnya cemas. Kalau kenapa? Kakaknya, remaja tanggung usia 15 tahun ikut berbicara. Lihat, ramai sekali kak. Bagaimana kalau tas biru yang mereka bawa itu hilang? Si bungsu menunjuk salah satu tas yang sedang digotong. Kuli-kuli itu tertinggal agak jauh di antara kerumunan orang. Sementara di depan, sais kereta berseru-seru meminta orang menepi. Memberikan jalan agar kereta bisa terus maju. Hilang apanya? Ayah mereka tidak mengerti. Papa kan tidak kenal mereka. Bagaimana kalau mereka tidak membawa tas kita naik ke atas kapal? Atau tasnya tertukar? Di dalam tas biru itu kan semua pakaian Ana. Kalau dicuri bagaimana? Ana berganti pakaian apa? Si bungsu menjulurkan kepala semakin tinggi, memastikan di mana sekarang kuliah mengangkut koper warna biru. Kamu tadi sebenarnya mencemaskan mereka tidak kuat menggendong barang atau mencemaskan pakaianmu? Kakaknya menyikut lengannya. Dua-duanya. Si bungsu menjawab polos. Dasar. Kakaknya menatap datar. Kalau sampai tas biru itu hilang, berarti hingga tiba di Mekah kamu tidak berganti pakaian. Terus yang ini saja selama 9 bulan. Si bungsu langsung melotot. Setengah sebal, setengah cemas. Tidak akan hilang, Ana. Ayah mereka menengahi berkata lembut. Mereka akan membawa barang-barang kita naik ke atas kapal. Kuli angkut itu orang-orang Bugis yang jujur. Lagi pula, perjalanan ini sangat penting. Kita tidak mengkhawatirkan sebuah tas. Si sulung masih menggoda adiknya beberapa saat lagi. Wajah dua kakak beradik itu disiram lembut cahaya matahari pagi. Wajah khas penduduk setempat. Bedanya, kulit mereka putih dan bersih. Kelepak burung camar 1-2 melintas di atas kepala. Laut biru menghampar di kejauhan. Setelah tersendat-sendat melewati kerumunan, 2 kereta kuda itu akhirnya tiba di dekat anak tangga menuju atas dek kapal. Persis ketika pejabat tinggi pelabuhan menuruni angkat tangga. Rombongan keluarga itu juga turun dari kereta. Rapikan kerudungmu, Ana. Tapi kerudungnya mengganggu, Ma. Ana merajuk pelan. Rapikan. Anginnya kencang sekali, nanti kamu masuk angin. Bahkan sebelum perjalanan dimulai. Ibu 2 gadis kecil itu membantu merapikan kerudung Ana. Mereka sekarang berkerumun berdiri di depan kereta. Bandel sih. Nanti kamu ditinggal di maksa sendirian. Si sulung nyengir hendak melanjutkan pertengkaran di atas kereta. Jangan ganggu adikmu, Elsa. Mata ibu 2 gadis kecil itu membesar. Dan kau jangan beri terlalu jauh. Nanti tercerai dari rombongan. Si sulung melangkah ke samping ayah mereka. Kuli-kuli yang tadi mengangkat barang di belakang mereka juga tiba. Setidaknya
Ada 4 peti kayu besar berisi bahan-bahan makanan dan keperluan lainnya. 5 tas besar, tambah pula kantong-kantong plastik yang dionggokkan di dekat anak tangga kapal. Membuat keramaian di dekat anak tangga semakin sesak. 2 opsir Belanda bersuruh-suruh menertibkan keramaian, meminta orang-orang antri membentuk barisan. "Meneer Hutten!" Pemimpin rombongan itu menyapa seseorang. "Ah, Deng Andipati!" Pejabat tinggi pelabuhan yang turun dari kapal baru saja menjejakkan kaki di pelataran dermaga balas berseru. Wajahnya tersenyum saat melihat siapa yang menyapanya. "Akhirnya, hari yang ditunggu datang juga, bukan?" Pejabat tinggi pelabuhan menyalami sambil menepuk-nepuk akrab bahu pemimpin rombongan. "Begitulah, Menir, sudah lama sekali kapal ini dinantikan." Orang yang dipanggil Deng Andipati itu tertawa pelan. "Ini rombongan kalian? Sepertinya seluruh anggota keluarga ikut berangkat ya?" Meneer Hutten menunjuk. "Kau benar, Menir." Deng tertawa lagi. "Itu istriku. Kau pasti sudah kenal saat acara tempo hari." "Tentu saja. Selamat pagi, Madam." Meneer Hutten mengangguk tazim. "Ini Anna dan Elsa." Meneer Hutten yang kali ini terlalu lebar. "Aku tahu siapa 2 putri cantik cerita ini. Goede Morgen." 2 gadis kecil itu tersenyum simpul, menjulurkan tangan bersalaman. Mereka sudah saling mengenal. Pernah bertemu dalam acara-acara jamuan makan malam. Nah, yang sedang menghitung peti kayu dan tas itu, Bi Ija, pembantu rumah yang ikut untuk membantu sepanjang perjalanan. Deng Andipati memperkenalkan rombongannya. Totalnya ada 5 orang. Tidak akan mudah membawa anak-anak sekecil mereka Deng Andipati. Semua perjalanannya menyenangkan. 9 bulan perjalanan. Itu bukan waktu yang sebentar. Meneer Hutten mengangguk sopan. Lantas, seolah teringat sesuatu. Ia menoleh ke belakang. Ke orang-orang yang tadi mengikutinya turun dari atas kapal. "Ah, kau harus kuperkenalkan dengan kapiten kapalnya. Ayo, biar aku perkenalkan. Kapiten Phillips, my friend. Kemarilah." Salah seorang dengan pakaian sebagaimana seorang nahkoda kapal, bertubuh tinggi besar, wajah penuh wibawa, maju beberapa langkah. "Ini Deng Andipati, pedagang di kota Makassar. Masih muda, kaya raya, pintar, dan baik hati. Aku kenal dengannya saat dia dikirim orang tuanya sekolah di Rotterdam School of Commerce 15 tahun lalu. Dia sedikit di antara penduduk setempat yang bisa sekolah tinggi di sana. Dulu juga ada pemuda Hatta di sana." "Kau kenal Hatta?" Yang sempat jadi berita di banyak koran Eropa ketika pidato di parlemen. "Indonesia Frisch." "Oh, tidak, never mind. Nah, ini keluarga Deng Andipati. 5 orang totalnya. Mereka akan ikut kapalmu." Meneer Hutten berkata riang. "Ini kawan kita, Kapiten Phillips, Deng Andipati, salah satu kapiten hebat yang dimiliki Koninklijke Rotterdam Lloyd. Dia seorang pelaut asal Wales yang tangguh, meski sejak kecil telah tinggal di Amsterdam." 2 orang yang baru hari itu bertemu saling bersalaman, juga beberapa klasis senior yang ikut turun bersama Kapiten Phillips. Pemimpin rombongan yang dipanggil Deng Andipati itu menyapa dalam bahasa Belanda. Terlihat percakapan beberapa saat, saling melempar pujian. Terlihat sekali ia amat terdidik dan tahu cara bergaul dengan bangsa Eropa. "Aku tidak bisa lama-lama di sini, my friend. Jika kapal kau sudah siap, rombongan Deng Andipati mungkin bisa naik kapal lebih dulu dibanding yang lain, Phillips." Meneer Hutten berkata sopan memotong percakapan. "Sepertinya tidak masalah." Kapten Phillips mengangguk, lalu menoleh ke belakang, kepada klasis senior yang ikut dengannya. Bertanya tentang daftar penumpang kapal dan apakah penumpang sudah bisa dinaikin. "Semuanya sudah siap, Kapten. Kita bisa segera menaikkan penumpang." Klasis senior itu berkata mantap. "Nah, selamat jalan Deng Andipati. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Urusanku sudah selesai. Surat menyurat dan inspeksi bea cukai tidak masalah. Kapal ini layak jalan."
Aku harus bergegas ke Fort Rotterdam. Kolonel Furen yang menyebalkan itu menuntutku bertemu pagi ini. Kau pasti tahu, aku mulai sebal dengan tentara yang terlalu kasar pada semua orang. Kau mungkin tadi sudah masuk dermaga, bukan? Menir Houghton sudah berpamit, menjabat tangan dengan Adipati tanpa memerlukan jawaban. Baik, Ana Elsa, jangan mabuk laut. Menir Houghton mengacak rambut si bungsu yang lagi-lagi kerudungnya jatuh ke bahu. Memangnya kenapa kalau mabuk ke laut, Om? Si bungsu bertanya polos. Mata bulatnya membesar. Kalau kau mabuk laut, nanti kau muntah. Menir Houghton pura-pura serius. Memangnya kenapa kalau muntah? Si bungsu penasaran. Shh, kau harus tahu, Ana. Di lautan sana ada monster raksasa pemakan anak-anak yang selalu keluar jika ada yang muntah di lautan. Monster itu amat mengerikan. Giginya besar. Om Houghton bohong. Si bungsu segera mendengus tidak percaya. Menir Houghton dengan Adipati dan yang lain tertawa. Sementara kelas di kapal segera membuka daftar penumpang, menandai nama-nama. 5 menit berlalu lagi. Dengan koneksi tingkat tinggi, rombongan keluarga yang baru saja tiba itu telah naik kapal lebih awal dibandingkan puluhan penumpang lain yang 1-2 ada yang telah menunggu sejak 2 hari lalu di pelabuhan Makassar. 2 gadis kecil, Anna dan Elsa, berlarian riang di atas di kapal. Kerudung mereka berkibaran ditiup angin kencang. Diteriaki oleh ibu mereka agar hati-hati. Kuli-kuli angkut bergegas memikul peti kayu dan tas-tas besar ke atas kapal. Hari itu, 1 Desember 1938, sebuah perjalanan besar telah dimulai. Tidak jauh dari keramaian dermaga, ketika satu persatu calon penumpang mulai menaiki kapal Blitar Holland. Di salah satu bangunan toko yang berjejer rapi menghadap pelabuhan, seorang kakek tua sedang takzim menikmati bercukur. Ia duduk santai di atas kursi rotan tinggi, menghadap sebuah cermin besar. Seorang tukang cukur bekerja cekatan di belakangnya. Rambut kakek tua itu masih lebat dan hitam, wajahnya teduh. Jika melihat selintas parah saja, orang-orang akan keliru menafsir. Dikira usianya kurang dari 60. Padahal, nyatanya sudah hampir 75 tahun. Suara gunting terdengar lincah dari ruangan kecil yang disulap menjadi salon bergaya Eropa itu. Kakek tua itu menghadap cermin, memerhatikan potongan rambutnya. Sementara helai-helai rambut berjatuhan di pundak dan punggung yang dilapisi kain agar tidak mengenai pakaian. Helai-helai rambut juga segera berserakan di lantai ruangan. Ada sekitar 15 toko dengan arsitektur bangunan Belanda di sepanjang jalan itu. Tiap toko lebarnya 3 meter, panjangnya 8 meter. Semuanya dimiliki penduduk lokal. Ada yang membuka kedai soto Makassar, toko obat, toko emas, tukang jahit, dan satu di antaranya dijadikan salon tempat cukur. Di salon itu sendiri, ada 2 kursi rotan tinggi dengan cermin masing-masing. Juga ada 2 kursi panjang untuk duduk menunggu giliran. Koran berbahasa Belanda dan Melayu ditumpuk rapi di atas meja. Juga beberapa buku. Salon itu bersih dan nyaman. Dari jendela kaca salon, orang-orang bisa melihat keramaian di dermaga. Cerobong tinggi kapal Blitar Holland terlihat jelas dari sana. Tidak usah buru-buru, Dale. Kakek tua itu tersenyum mengingatkan. Guru tak takut terlambat kah? Pemilik salon merangkap pula sebagai tukang cukur yang seorang laki-laki separuh baya bertanya. Tangannya terus memainkan gunting. Wajahnya memang cemas sejak tadi. Tidak, kapal itu baru berangkat selepas zuhur. Tidak akan terlambat. Kakek tua yang dipanggil Guru Ta atau guru kami itu kembali tersenyum. Aduh, kalau aku yang jadi penumpangnya, Guru Ta. Bahkan sejak subuh tadi aku berdiri di dermaga. Takut sekali tertinggal kapal. Dale menyeringai. Tapi, bagaimana mau berangkat? Tabunganku masih jauh dari cukup. Si sulung yang sekarang sekolah di Surabaya untuk banyak sekali perongkosan. Belum lagi 2 adiknya. Entah kapan aku dan istriku bisa naik kapal besar itu, Guru Ta.
Dale meneruskan cerita, suaranya lambat-lambat. Guruta tersenyum. Besok lusa, kau dan istri akan ikut kapal itu, Dale. Akan aku doakan kau di sana. Insya Allah. Sungguh? Dale berseru tertahan. Bahkan gerakan tangannya mencukur terhenti. Guruta tidak bercanda akan mendoakan aku. Tentu tidak. Insya Allah akan kusebut namamu di sana, Dale. Semoga besok lusa kau dan keluargamu bisa berangkat ke tanah suci. Guruta mengangguk, menatap wajah tukang cukurnya dari cermin. Ya Robbi, terima kasih Guruta, terima kasih. Mata Dale sekarang berkaca-kaca. Ia jadi terharu. Aku sejak tadi ingin sekali bertanya, apakah Guruta berkenan berdoa untukku di sana? Tapi sungkan sekali. Istriku akan senang mendengar kabar ini. Tunggu saja saat aku bercerita kepadanya. Dia pasti menangis karena senang. Hanya doa, Dale. Itu bukan apa-apa. Itu segalanya, Guruta. Itu melebihi apapun. Berbaris orang-orang ingin bersalaman dengan Guruta setiap pekan di Masjid Katangka. Hari ini, kalau mau jujur, sungguh aku seperti bermimpi ketika Guruta masuk ke tempat cukur yang sederhana ini. Dan sekarang, lihatlah, Guruta hendak menyebut namaku juga di Mekah sana. Dale menyeka ujung matanya yang basah. Kau jangan berlebihan, Dale. Orangnya sedang dicukur tersenyum tulus. Dale mana mendengarkan. Ia masih sibuk dengan celotehan. Sekarang, menyebut-nyebut tentang berapa kali ia hadir di pengajian Masjid Katangka. Sepertinya, tukang cukur itu memang suka bicara dengan pelanggannya saat mencukur. Guruta tersenyum, menunjuk rambutnya yang baru setengah dipotong. Nah, jika kau masih lama melanjutkan mencukur rambutku, boleh jadi aku benar-benar terlambat naik kapal, Dale. Tukang cukur itu baru menyadari sejak tadi tangannya berhenti bekerja. Meminta maaf, lantas bergegas melanjutkan pekerjaannya. Paling hanya 15 menit dan pekerjaannya telah selesai. Tidak butuh lama merapikan rambut lebat kakek tua yang duduk di kursi rotan itu. Dale adalah tukang cukur terbaik di Makassar. Kalau saja ia tidak gugup, mungkin sejak tadi sudah selesai. Tapi apa mau dikata, sejak kakek tua itu mendorong pintu salonnya, Dale yang sedang merapikan peralatan seketika tertegun. Tidak banyak pelanggan yang masuk bercukur jam-jam itu. Pelanggan yang baru saja masuk sungguh di luar dugaannya. Nama pelanggan itu adalah Ahmad Kareng. Seorang penduduk Makassar hingga Pare-Pare lebih mengenalnya dengan panggilan Guruta. Ia merupakan salah seorang ulama masyhur di zaman itu. Perawakannya tinggi, tidak kurus, tidak juga gemuk. Jalannya masih kokoh untuk seorang yang berusia 75 tahun. Kemana-mana mengenakan serban putih, kemeja polos, celana kain bersahaja, dan trompak kayu. Guruta masih terbilang keturunan Raja Gua pertama yang memeluk Islam, Sultan Alauddin. Dalam darahnya mengalir darah raja paling terkenal di Sulawesi, Sultan Hasanuddin, yang adalah cucu Sultan Alauddin. Guruta juga masih kerabat dari Syekh Yusuf, ulama besar yang dibuang Belanda ke Sri Lanka. Kemudian dibuang lagi ke Cape Town, Afrika Selatan, 300 tahun lalu. Saban bulan, Guruta mengadakan pengajian di Masjid Katangka, Goa, 9 km dari Makassar. Penduduk berduyun-duyun datang mendengarkan ceramahnya, termasuk tukang cukur yang memiliki ruko di dekat pelabuhan itu. Saat memberi nasihat agama, suaranya terdengar lembut dan bertenaga, lantang dan jernih. Membuat senyap langit-langit Masjid Katangka hingga ke halaman yang dipadati penduduk. Semua orang serius mendengarkan. Di masa muda, Guruta pernah belajar agama di Aceh, lantas melanjutkan hingga Yaman dan Damaskus, mengkaji agama dari ahli tafsir dan pakar hadis terkemuka. Ia juga pernah menetap di Eropa 2 tahun lamanya. Ia benar-benar memahami nasihat kejarlah ilmu hingga ke negeri Cina. Usia 45 barulah Guruta kembali ke Makassar, menjadi imam Masjid Katangka.
Tidak, Guruta. Aku tidak berani menerima bayarannya. Dale si tukang cukur menggeleng, bergegas menutup kembali tangan Guruta yang mengangsurkan uang. Kau terimalah, aku tidak mau dicukur gratis. Guruta memaksa, sambil mengenakan kembali serban di kepalanya. Dale sudah bersikukuh. Tidak akan. Ia bahkan sudah bergegas meraih tas besar milik Guruta di atas kursi panjang. Biar ku antar hingga ke kapal, Guruta. Tidak, Dale. Aku masih kuat dan sehat membawa tas itu sendiri. Lagi pula, bagaimana kalau ada yang datang hendak cukur? Tidak apa, Guruta. Izinkan aku mengantar. Aku mohon. Toko akan kututup sebentar. Jam-jam ini tidak banyak pelanggan. Dale sekarang sudah melangkah riang menuju pintu. Guruta menghela napas. Sepertinya ini tidak bisa membuat si tukang cukur ini berubah pikiran. Baiklah. Akhirnya ia ikut melangkah. Benarlah